Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi di ByMath. Hari ini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri sederhana. Misalkan A adalah sudut di kuadran 1, maka pasangan sudut di kuadran lainnya adalah, kita di sini mau mencari pasangan sudut di setiap kuadrannya gitu ya. Nah, jadi kuadran 1 itu A, kuadran 2 adalah 180 derajat dikurang A. Kemudian di kuadran 3 berlaku 180 derajat ditambah A ya. Karena tadi kuadran 1 sampai kuadran 2 itu 180, maka kuadran 3-nya berarti 180 derajat tambah A. Sedangkan di kuadran 4 360 derajat dikurang A. Untuk di kuadran 1 berlaku sin positif, cos positif, dan tan positif. Semua positif ya. Di kuadran 2 itu hanya sin yang positif, berarti cosnya negatif, tan negatif. Di kuadran 3 itu berlaku sin negatif, cos negatif, dan tan positif. Di kuadran 4 itu berlaku sin negatif, cos positif, dan tan negatif. Nah, untuk menghafalkan semua ini ya, yang tentang positif dan negatif di kuadran 1, 2, 3, dan 4, maka kita gunakan istilah semua sindikat tangan kosong ya. Istilah ini sangat memudahkan kita untuk menghafal ya guys. Nah, jadi semua itu artinya di kuadran 1 semua positif. Sindikat artinya di kuadran 2 hanya sin yang positif. Tangan artinya tan positif di kuadran 3, dan cos itu di kuadran 4 hanya cos yang positif ya. Berarti selain dari ini yaitu negatif. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba di contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian persamaan berikut 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk yang A, sin X sama dengan 1/2. Berarti sin X 30 derajat gitu ya. Sehingga X ada di kuadran 1 dan kuadran 2 ya, karena sinnya positif berarti ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Oke. Kemudian X sama dengan 30 derajat, atau kita cari kuadran 2-nya, 180 dikurang 30 derajat ya. Karena 30 derajat di kuadran 1 ya. Nah, kuadran 2-nya 180 dikurang 30 derajat sama dengan 150 derajat. Jadi persamaan sin X sama dengan 1/2 adalah 30 derajat atau 150 derajat. Lanjut ke yang B. Cos X sama dengan negatif 1/2 akar 2. Sehingga kalian bisa lihat di tabel yang hasilnya 1/2 akar 2 itu adalah cos 45 derajat. Karena negatif berarti negatif cos 45 derajat. Sehingga X karena dia negatif jadi ada di kuadran 2 atau kuadran 3 ya. Ini kita ganti ya, kita ganti jadi atau, karena pasangannya kan, pasangan berarti. Nah, kemudian karena di situ negatif cos berarti cos X-nya adalah negatif. Oke. Kita cari pasangannya di kuadran 2. Persamaannya ya di kuadran 2 berarti X sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat sama dengan 135 derajat,
atau di kuadran 3-nya menggunakan rumus kuadran 3, berarti 180 derajat ditambah A-nya adalah 45 derajat. Maka hasilnya adalah 180 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 225 derajat. Jadi persamaan cos X sama dengan negatif 1/2 akar 2 adalah 135 derajat atau 225 derajat. Oke, paham ya guys? Paham lah, mudah kok. Sekarang lanjut ke yang C. Tan X sama dengan negatif akar 3. Pada tabel akar 3 itu 60 derajat untuk tan ya. Berarti tan X sama dengan negatif tan 60 derajat. Tan X adalah negatif. Berarti terletak di kuadran 2 atau kuadran 4 ya. X sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat, atau di kuadran 4-nya 360 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 300 derajat. Sehingga persamaan dari tan X sama dengan min akar 3 adalah 120 derajat atau 300 derajat. Oke, paham ya sampai sini? Oke, paham. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian persamaan trigonometri berikut. X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 2V. Jadi dari 0 sampai ke 2V gitu ya. Nah, untuk pengerjaannya ini kita harus menjabarkan dari persamaan yang A dan yang B. Kita kerjakan dulu yang A. Penyelesaian ya. Kemudian yang A kita tulis lagi soalnya, 2 sin X cos X dikurang cos X sama dengan 0. Nah, karena di situ ada sin X dikali cos X dikurang cos X, maka cos X-nya kita taruh depan. Dikali 2 sin X dikurang cos X bagi cos X sama dengan 1 ya. Cos X kali 2 sin X sama dengan 2 sin X cos X. Kemudian cos X dikali min 1 sama dengan min cos X. Maka cos X sama dengan 0 atau 2 sin X dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga cos X sama dengan 0 atau, nah ini kita bikin sin X nya ya, berarti 2 sin X sama dengan 1. Jadi sin X sama dengan 1/2. Oke, sin X yang 1/2 itu ada 30 derajat dan 150 derajat. Nah, untuk yang cos X sama dengan 0 itu ada di 90 derajat dan 270 derajat ya. Lihat di tabel ya. Kemudian karena V adalah 180, ini kan kita mencari radiannya menggunakan V. Berarti untuk 90 derajat itu adalah V/2 dan 270 derajat adalah 3 kali V/2.
Kemudian untuk yang 30 derajat adalah V per 6, artinya 180 per 6, dan 150 derajat adalah 5V per 6. Oke, maka dapat himpunan penyelesaian dari 2 sin X cos X kurang cos X sama dengan 0 adalah V per 6, kemudian V per 2, 5V per 6, dan 3V per 2. Diurutkan dari yang paling kecil ya. Kemudian yang B, sin kuadrat X tambah 3 sin X tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kita jabarkan juga nih. Jadinya sin X tambah 2, kemudian sin X ditambah 1 sama dengan 0 gitu ya. Jadi sin X tambah 2 sama dengan 0, atau sin X tambah 1 sama dengan 0. Berarti sin X sama dengan negatif 2, atau sin X sama dengan negatif 1. Nah, untuk sin X negatif 2, ada nggak yang nilai di tabel itu sin negatif 2 berapa derajat? Tidak ada ya, jadi tidak memenuhi. Kemudian untuk yang sin X sama dengan negatif 1 itu ada ya pada tabel. Nah, kita berarti 270 derajat, sehingga 3V per 2. Maka X adalah 3V per 2 gitu ya. Jadi dapat nih, hasilnya adalah 3V per 2. Oke, sudah benar semua. Paham sampai sini? Pahamlah tentunya guys ya. Sekarang lanjut yang contoh soal yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri berikut untuk X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Oke, kita kerjakan yang A dulu. Sin X sama dengan 1 per 2 akar 2. Sin yang 1 per 2 akar 2 itu adalah sudut. Oke, kalian bisa lihat di tabel ya. Berarti sin 45 derajat atau berapa? Sin 135 derajat gitu ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat atau 135 derajat. Oke, mudah ya. Sekarang yang B, sin X sama dengan min 1. Sin yang min 1 itu ada di sudut berapa? Sin X nya adalah sin 270 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 270 derajat. Kemudian yang C, 2 sin X sama dengan negatif akar 2. Berarti sin X sama dengan negatif akar 2 per 2. Ini kita sederhanakan dulu, jadinya negatif 1 per 2 akar 2 sama dengan sudut berapa yang negatif 1 per 2 akar 2, yaitu sin X sama dengan 225 derajat, atau sin X sama dengan 315 derajat. Sekarang yang D, cos X sama dengan 1 per 2. Nah, yang sudut cos 1 per 2 itu ada di berapa derajat? Oke, berarti cos X sama dengan cos 60 derajat gitu ya, atau cos 300 derajat. Berarti HP-nya adalah 60 derajat dan 300 derajat gitu ya, himpunan penyelesaiannya ya. Sekarang yang kalau yang tadi yang C itu adalah 225 derajat dan 315 derajat. Sekarang yang E, cos X sama dengan 0 derajat. Jadi cos X sama dengan cos 90 derajat atau cos 270 derajat gitu ya. Berarti HP-nya adalah 90 derajat dan 270 derajat.
Oke, sekarang lanjut soal yang keempat. Tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri berikut dari 0 sampai 360 derajat gitu ya. Yang A, 2 cos X sama dengan min akar 3. Jadi cos X sama dengan min akar 3 per 2. Jadi cos X sama dengan min 1 per 2 akar 3 gitu ya. Nah, yang hasilnya min 1 per 2 akar 3 itu ada di sudut, oke, sudut berapa? Sudut 150 derajat atau cos 210 derajat. Sehingga HP-nya adalah 150 derajat dan 210 derajat. Oke. Untuk soal yang B ini kita harus sama dengankan 0 dulu. Jadinya 2 cos kuadrat X tambah cos X kurang 1 sama dengan 0. Dijabarin ya. Jadi cos X kurang 1 dikali cos X tambah 1 sama dengan 0. Nah, karena di sini ada 2, berarti kita taruh 2 depannya. Gitu ya. Sehingga jadinya 2 cos X kurang 1 sama dengan 0 atau cos X tambah 1 sama dengan 0. Nah, oke guys. Lanjut. 2 cos X sama dengan 1. Jadi cos X sama dengan 1 per 2. Nah, yang cosnya 1 per 2 adalah sudut berapa? Yaitu 60 derajat dan 300 derajat. Jadi X-nya 60 derajat dan 300 derajat ya. Kemudian yang satunya lagi, cos X sama dengan negatif 1. Berarti sudut berapa tuh? Jadinya X adalah sudut 180 derajat ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat, kemudian 180 derajat dan 300 derajat dengan batas 0 derajat sampai 360 derajat. Oke guys, paham ya? Mudah ya? Oke guys, itulah tadi materi tentang persamaan trigonometri sederhana. Sangat mudah kan? Yang penting kalian bisa hafalin sudutnya di kuadran 1 ataupun kalian punya tabelnya dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi video pembelajaran yang baru dari ByMath. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian ya. Semoga materi kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.